Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hasibuan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Siapa sih di sini yang tidak mengenal teh botol sosro? Minuman teh dalam kemasan yang setiap hari bisa kita jumpai dimanapun, baik itu di pasar, di supermarket, di warung, di restoran, dan lain-lain. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bagaimana teh botol sosro itu bisa kita nikmati dengan mudahnya hanya dengan membeli ke warung atau ke supermarket? Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menerangkan tentang manajemen rantai pasok dari teh botol sosro. Sebelum kita lanjut ke pembahasan supply chain management di PT Sinar Sosro, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah suatu lingkaran yang saling berhubungan dalam rangka untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan dari pemasok. Secara garis besar, supply chain management adalah suatu proses untuk mengintegrasi, mengkoordinasi, dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Nah, adapun dari tujuan strategi dari supply chain management itu yaitu untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar dari perusahaan. Nah, adapun beberapa tujuan utama dari supply chain management atau manajemen rantai pasok yaitu ada 5. Yang pertama, penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua itu mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan skala hasil dari seluruh supply chain. Yang keempat itu mengurangi waktu, dan yang kelima memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Nah, peran utama dalam manajemen rantai pasok itu yang pertama adalah supplier. Supplier itu yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama dapat berupa bentuk bahan baku, bahan mentah, suku cadang, dan barang dagang. Yang kedua itu manufaktur. Nah, manufaktur itu sendiri apa sih? Nah, manufaktur itu merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang, yaitu tempat finishingnya. Nah, hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi melakukan penghematan seperti inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. Yang ketiga itu distributor. Nah, dalam tahap barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan itu menggunakan jasa distributor yang merupakan pedagang besar dalam jumlah yang besar. Nah, si distributor ini yang biasanya sebagai tempat bisa dikatakan sebagai grosir dari tempat bahan-bahan produk yang sudah jadi. Yang keempat itu retail outlet. Nah, dari si grosir ini yang dari distributor itu langsung turun ke retail outlet, yaitu dari pedagang besar kemudian disalurkan ke toko pengecir, ke warung-warung, kemudian ke customer ini yaitu kita sebagai pemakai dari produk yang sudah jadi itu. Nah, ini adalah proses terakhir dari supply
chain management. Nah, jika kita menggunakan supply chain management, itu kita akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu mengurangi inventory barang, yang kedua menjamin kelancaran dalam arus barang, yang ketiga itu menjamin mutu dalam bahan mentah maupun keamanan dalam pengiriman. Jadi jika kita menggunakan manajemen rantai pasok itu sangat membantu dalam mengembangkan usaha kita atau produk yang kita hasilkan. Nah, tetapi dalam supply chain management itu juga ada beberapa hambatan nih. Yang pertama itu increasing variety of product, yaitu konsumen itu sekarang akan dimanjakan oleh produsen, yaitu setiap produsen itu berfokus kepada kepuasan para pelanggannya. Nah, yang kedua itu hambatan yang kedua yaitu directing product of life cycles, yaitu menurunnya daur hidup sebuah produk yang membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu maka perusahaan membutuhkan waktu tertentu juga. Nah, yang hambatan yang ketiga itu increasingly demand customer, yaitu manajemen rantai pasok berusaha untuk mengatur peningkatan permintaan secara cepat karena sekarang pelanggan semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat. Walaupun permintaan tersebut sangat mendadak dan bukan produk yang standar atau customized. Yang keempat itu, hambatan yang keempat adalah fragmentation of supply chain ownership, yaitu yang menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan, sehingga hal ini membuat supply chain management semakin rumit dan kompleks. Nah, hambatan yang terakhir yaitu globalization. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Nah, selanjutnya itu kita ke supply chain management di PT Sinar Sosro. Yang pertama itu bahan baku. Nah, untuk menciptakan suatu produk teh botol sosro itu kita memerlukan bahan baku. Yang pertama itu ada teh kering. Nah, teh kering yang digunakan untuk produksi teh botol sosro itu adalah teh SPRR, atau yang lebih kita kenal, yang lebih familiar di telinga kita yaitu jasmine tea. Teh SPRR ini atau jasmine tea merupakan jenis teh yang dalam proses pengolahannya menjadi teh kering, tidak melalui tahap fermentasi dan diberi aroma bunga melati. Kenapa sih PT Sinar Sosro tidak menggunakan jenis teh-teh lain? Kenapa harus jasmine tea gitu ya? Karena jasmine tea itu secara lebih spesifik jenis teh yang digunakan memiliki perbandingan tertentu antara jenis-jenis teh lainnya seperti jenis peko, jikeng, dan tulang. Nah, teh jasmine tea yang digunakan di PT Sinar Sosro itu juga berasal dari PT Gunung Slamet Slawi yang merupakan bagian dari grup Sosro itu sendiri. Nah, bahan yang kedua itu adalah gula pasir. Gula pasir berfungsi untuk memberikan rasa manis pada produk yang dihasilkan. Gula pasir yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan proses produksi merupakan gula pasir terbaik yang diimpor dari Thailand. Karena gula tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan gula lokal, terutama dalam hal warna dan kesadahannya. Untuk kesadahannya, gula impor memiliki kesadahan yang rendah dibanding dengan gula lokal. Hal ini dikarenakan kesadahan tinggi membuat warna sirup gula menjadi keruh dan menimbulkan endapan. Nah, yang ketiga itu air. Air yang digunakan oleh PT Sinar Sosro berasal dari air bawah tanah.
Kebutuhan akan air di sekitar lingkup perusahaan terlebih dahulu dilakukan pengolahan dalam unit pengolahan air agar diperoleh air yang standar. Nah, setelah kita dari bahan baku, selanjutnya kita ke bahan pengemas. Bahan pengemas yang pertama itu adalah crown crock. Apa sih crown crock itu? Atau udah ada yang tahu apa itu crown crock? Nah, aku jelasin ya. Crown crock terbuat dari logam dan di dalamnya dilapisi dengan PVC. Crown crock berfungsi sebagai penutup botol agar produk aman dari pengaruh udara luar dan dapat juga digunakan sebagai identitas suatu produk. Nah, biasanya tuh crown crock itu sebagai tutup botol ya. Tutup botolnya itu yang ada di atasnya teh botol sosro. Crown crock. Nah, crown crock ini digemas dalam kardus dengan jumlah 10.000 tiap kardus penyimpanannya yang diletakkan di gudang penyimpanan crown crock yang luasnya setengah dari gudang penyimpanan gula. Untuk menghindari kontak langsung antara lantai dengan crown crock, maka lantainya dilapisi dengan palet. Setiap palet terdapat 45 kardus crown crock. Yang kedua itu bahan pengemasnya adalah botol. Nah, botol merupakan bahan pengemas yang langsung kontak dengan produk. Botol yang digunakan terbuat dari bahan kaca yang tahan panas. Volume kemasan dalam botol untuk masing-masing produk berbeda. Volume untuk produk TBS adalah sebesar 220 ml. Sebelum botol digunakan untuk proses produksi, botol disimpan dalam gudang peti. Yang ketiga itu adalah krat. Nah, krat itu terbuat dari plastik berwarna merah. Krat merupakan bahan pengemas yang tidak langsung kontak dengan produk, melainkan hanya berfungsi melindungi botol supaya tidak pecah ketika pengangkutan. Krat dibuat untuk memuat botol-botol, baik botol kosong maupun botol isi. Satu krat itu memuat 24 botol. Nah, jadi ada beberapa pabrik yang bekerja sama dengan PT Sinar Sosro. Yang pertama itu bagian penghasil teh. Nah, bagian penghasil teh itu di PT Gunung Slamet Slawi. Nah, yang kedua itu pabrik gulanya yang tadi diimpor dari Thailand. Yang ketiga penyedia airnya yang dari dalam tanah. Nah, yang keempat itu penghasil logam. Nah, logamnya itu dari pabrik logam PT Indonesia Multicolor Printing atau IMCP dan PT ATP. Nah, yang kelima itu pabrik kaca yang berasal dari PT Mulia Industrido dan PT Ikhlas. Yang keenam itu pabrik plastik. Yang ketujuh pergundangan. Ke-8 perusahaan transportasi. Yang ke-9 itu supermarket. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan supply chain management. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.